Alhamdulillah pada hari ini kami sudah bermediasi di Polsek Tasik Madu dan dinyatakan Mbah Mono meminta maaf. Kesepakatan tadi kedua belah pihak meminta maaf, namun pernyataan dari Bapak Kepala Desa itu seolah-olah Mbah Mono saja yang melakukan kesalahan dan ditemani Pak Basuki. Alhamdulillah pada hari itu bersilaturahmi kepada Mbah Mono. Apa iya silaturahmi dengan cara seperti itu? Nanti kalau dia tidak ada sesuatu yang harus kita lakukan. Gitu saudaraku, semangat. La haula wala quwata illa billah. Takbir! Ada pasal berkenaan dengan ini. Malah saya khawatir apa yang disampaikan oleh Pak Kades ini ingin menghilangkan substansinya, yakni respon atas apa yang disampaikan oleh Pak Rizik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Arah 9 Channel. Saudara-saudaraku sekalian, pada edisi sebelumnya Arah 9 Warta telah menginformasikan kepada Anda tumplek-bleknya Laskar PWI LS, juga dari Patriot Garuda Nusantara atau BGN, juga informasinya ada dari Pagar Nusa atau PN. Apa sebabnya yang oleh admin kami disematkan dalam tayangan tersebut bahwa dimungkinkan adanya mediasi. Memang dalam tayangan tersebut kami tidak memberikan penjelasan secara utuh terkait dengan peristiwa itu. Maka itu dalam kesempatan kali ini kami informasikan secara rinci atau setidaknya cukup rinci lah setelah kami menghimpun berbagai sumber. Ini bentuk kehati-hatian di dalam menyampaikan informasi ya. Jadi dari berbagai informasi yang kami terima, yang kemudian kami pelajari, jadi kedatangan dari ratusan laskar itu adalah untuk memberikan semangat atau mengawal dalam tanda petik adanya mediasi antara pihak Mbah Mono dengan pihak yang disebut Laskar FPI, ya, Front Persaudaraan Islam. Nah, dari informasi yang kami himpun, Mbah Mono telah dihubungi untuk ke Mapolsek guna melakukan mediasi. Kenapa? Karena informasinya bahwa dari pihak Laskar FPI tidak akan melanjutkan ke ranah hukum karena sebelumnya kan ada mediasi tapi gagal. Namun demikian, kalau pada tanggal 5 malam di Mapolsek Tasik Madu itu gagal dilakukan mediasi antara kedua belah pihak, yang katanya pihak FPI akan menempuh jalur hukum sebagaimana yang telah kami tayangkan, keesokan harinya yakni tanggal 6 April 2025 berubah, tidak akan melanjutkan ke hukum tetapi cukup dengan mediasi. Maka sebagai warga negara yang baik, Mbah Mono siap untuk mendatangi Mapolsek Tasik Madu guna melakukan mediasi, sehingga kemudian sahabat-sahabat Laskar dengan kompak dan semangat mendampingi walaupun tidak ikut masuk acara mediasi tersebut. Lantas apa isi dari mediasi itu? Dari informasi yang kami terima melalui sahabat kami yang berada di lokasi, telah dicapai kesepakatan antara kedua belah pihak, artinya Mbah Mono dengan pihak FPI sama-sama meminta maaf dan agar tidak terjadi kegaduhan yang berkelanjutan. Kurang lebih seperti itu. Hanya saja kemudian kami menerima kiriman video yang berisi pernyataan dari kepala desa, yang mana isinya ini menurut analisa kami ini malah menyudutkan Mbah Mono dan menyudutkan sejumlah media yang telah menayangkan. Untuk lebih jelasnya kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Gaum, alhamdulillah pada hari ini yang terkait viral di media sosial tentang ucapan dari warga saya, beliau Mbah Mono. Alhamdulillah pada hari ini kami sudah bermediasi di Polsek Tasik Madu dan dinyatakan Mbah Mono meminta maaf kepada seluruh warga Kabupaten Karanganyar dan seluruh Indonesia apabila dalam postingan Mbah Mono membuat kegaduhan di Kabupaten Karanganyar, terutama di Polsek Tasik Madu. Mbah Mono didampingi besar memohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi dan seluruh aktivitas kembali ke semula dan keamanan Tasik Madu kondusif, aman dan terkendali. Dan alhamdulillah ini ditemani Pak Basuki. Alhamdulillah pada hari itu bersilaturahmi kepada Mbah Mono yang di media sosial
menggambarkan bahwa Pak Basuki menggerebek rumah Pak Mono, mengguduk, itu adalah berita hoax. Jadi sama muslim saling silaturahmi saja. Jadi berita itu dibuat-buat, dipelintir-pelintir untuk membesarkan, membuat gaduh suasana. Sekali lagi saya mewakili Pak Mono, Pak Basuki pada hari ini, insya Allah Tasik Madu, Kabupaten Karanganyar aman, terkendali, tidak ada permasalahan apapun. Kita sama muslim tetap saudara. Cukup sekian. Jadi dari pernyataan Pak Kades tadi jelas ya, ada kesan membela dari pihak FPI. Wallahu alam, jangan-jangan Pak Kades ini memang simpatisannya atau bagaimana, wallahu alam ya. Namun yang pasti dari penyampaian tadi ini kan Mbah Munu yang minta maaf gitu. Padahal dari informasi yang kami terima tidak seperti itu, saling meminta maaf agar selesai persoalan ini. Kemudian yang kedua, kalau dikatakan bersilaturahmi, apa iya silaturahmi dengan cara seperti itu? Kalau dikatakan menggerebek itu barangkali dalam tanda petik yang ditulis oleh teman-teman media. Faktanya memang jelas-jelas kan mereka masuk ke rumah. Terlepas ada atau tidak Mbah Munu di dalam rumah itu, dengan cara seperti itu, apakah itu silaturahmi? Kemudian dilengkapi pula dengan ancaman menurut hemat kami. Saya ulangi lagi video dari mereka yang mereka buat di rumah Mbah Mono, PWI LS Kabupaten. Nanti kalau dia tidak ada sesuatu yang harus kita lakukan. Gitu saudaraku, semangat. La haula wala quwata illa billah. Takbir! Apakah seperti ini bisa dikatakan sebagai silaturahim? Belum lagi pemelintiran informasi. Sekali lagi saya akan tayangkan kepada Anda. Jangan-jangan Pak Kades nggak melihat ini. Ini dari Polsek sudah merapat ke TKP. Tapi posisinya Pak Mono tidak ada di rumah. Ini baru dicari sama pihak aparat dan teman-teman. Ini menurut hemat saya yang hoak Pak Kades. Apa iya pihak Polsek mencari Mbah Munu? Bukankah pihak Polsek memang ditelepon agar menjadikan suasana tidak membara di sana? Mestinya kan ini yang harus dikritisi panjenengan sebagai orang tua di desa tersebut. Mohon maaf kalau saya gegas Pak Kades. Nah, kecuali itu saya akan putarkan juga pernyataan dari Ketua PWI LS Jawa Tengah, Pak Kiai Tri Mubarak berikut ini. Lihat, saya cermati, kok Pak Kepala Desa menyampaikannya tidak sesuai dengan kesepakatan yang disepakati di ruang Polsek Tasik Madu tadi, di mana kesepakatan tadi kedua belah pihak meminta maaf, namun pernyataan dari Bapak Kepala Desa itu menyatakan bahwa seolah-olah Mbah Mono saja yang melakukan kesalahan dan Mbah Mono minta maaf kepada seluruh rakyat se-Indonesia dan rakyat di Karanganyar. Sedangkan dari kelompok yang menggerutuk ini tidak ada permintaan maaf. Ya kok nggak disebutkan? Mestinya pihak yang satu juga minta maaf kepada masyarakat Karanganyar karena juga telah membuat kegaduhan dengan datang bertakbir. Datangnya itu bukan untuk silaturahim, tapi dalam rangka desak Mbah Mono untuk minta maaf. Intinya itu sebenarnya. Tetapi tadi dipelintir-pelintir oleh Bapak Kepala Desa. Jadi intinya saya sangat menyayangkan dan kecewa dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Tasik Madu, yang harusnya mediasi ini clear murni tetapi masih meninggalkan sisa-sisa kekecewaan. Dan ini artinya belum selesai karena yang menyampaikan Bapak Kepala Desa tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada. Terima kasih Pak Yai Mubarak. Dan Pak Yai Mubarak ini hadir ke Mapolsek Tasik Madu sebagaimana videonya kami telah tayangkan. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Yai Mubarak, saya yakin benarnya seperti itu. Kembali lagi kepada apa yang disampaikan Pak Kades, ini tidak sesuai dengan data yang kami miliki. Barangkali ada data yang lain, tetapi saya yakin walaupun ada data yang lain tidak mungkin bisa menghapus data video yang jelas telah beredar yang dibuat oleh mereka. Mereka masuk, bagaimana sih orang masuk ke rumah orang? Ini ada pasalnya loh. Ada pasalnya ini. Coba kami perlihatkan walaupun kami bukan ahli hukum. Ada pasal berkenaan dengan ini. Masuk ke rumah orang ya.
tanpa izin atau berbagai hal lainnya yang membuat isi rumah tidak nyaman, itu ada pasalnya. Dan coba kita pikir bersama, kita analisa bersama, apakah perbuatan mereka masuk ke rumah Mbah Mono atau di pekarangan Mbah Mono dengan cara seperti itu bisa membuat keluarganya nyaman. Kalau nyaman ya tidak mungkin ada tetangga yang kemudian menghubungi polsek. Seperti itu kan gampangannya. Dan melalui video ini para pemirsa sekalian, kami sekedar memberikan ilustrasi sebagai pembanding dari apa yang disampaikan oleh Pak Kades tadi. Dan selebihnya silahkan Anda untuk memberikan penilaian. Barangkali Anda yang ada di lokasi, silahkan untuk memberikan masukan di kolom komentar. Mungkin ada yang tidak tercapture oleh kawan kami yang ada di lokasi. Dan terakhir, apa yang disampaikan oleh Mbah Mono yang kemudian dianggap salah, yang kemudian pula digerutuk oleh Laskar FPI ini kan bermula dari penyampaian Pak Rizik. Ini jangan sampai kemudian hilang. Dari ini kemudian muncul reaksi tidak hanya di Tasikmadu, di sejumlah daerah. Malah saya khawatir apa yang disampaikan oleh Pak Kades ini ingin menghilangkan substansinya, yakni respon atas apa yang disampaikan oleh Pak Rizik, seruan untuk perang. Maka kalau kembali lagi kepada tayangan kami sebelumnya, kita lihat secara general, kita lihat secara komprehensif berkenaan dengan percikan-percikan ini. Jangan-jangan memang ada grand design. Ini kita benar-benar harus bijaksana menyikapi. Termasuk kami, tidak gegabah, tidak tersulut emosi, tapi mempelajari. Demi apa? Demi kebaikan bersama. Salam hormat buat semuanya, dan mohon maaf jika ada kekeliruan. Berikan masukan yang konstruktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.